wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi Bu, terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin mempresentasikan perihal di tanggal 17 Oktober 2024 Indonesia memberlakukan wajib halal untuk makanan minuman olahan yang diedarkan dan diperdagangkan. Jadi apabila tidak ditaati maka akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu dengan teguran. Yang kedua, denda maksimal 2 miliar. Yang ketiga, tidak boleh lagi ibu mengedarkan makanan dan minuman olahan karena tidak menaati peraturan pasal 140 peraturan pemerintah tahun 2021. Jadi saya memperkenalkan diri Bu, nama saya Dian Hadi selaku pendamping proses produk halal dengan nomor registrasi yang tercantum. Untuk mendapatkan KTA ini saya sudah disertifikasi oleh Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Kepala BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal Indonesia. Ini Bu sertifikasi saya. Yang ketiga, ini adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, ditandatangani. Jadi langsung aja Bu, kita ke materi. Bahwasannya pengajuan sertifikasi halal itu bagaimana caranya, yaitu dengan kita masuk ke website ptsp.halal.go.id. Nanti di situ akan kita ikuti arahan selanjutnya. Tapi sebelum kemari Bu, kita harus mendaftarkan nomor induk izin berusaha kita di OESS. Jadi kalau Ibu, jadi istilahnya di sini adalah self declare, yaitu mengajukan usaha secara mandiri. Setelah kita mengisi semua apa-apa yang dibutuhkan, baru kita diarahkan ke si halal. Setelah Ibu registrasi, baru Ibu bisa masuk ke si halal. Setelah itu diisikan Bu nomor-nomor yang apa aja yang dibutuhkan, KTP, agama, dan perlu digarisbawahi untuk yang mendapatkan sertifikasi halal itu adalah beragama Islam. Jadi gimana Pak kalau non muslim? Non muslim tidak bisa, dia itu pendamping dari proses produk halal. Jadi apa aja makanan minuman olahan yang halal. Jadi jangan juga kita berpikir bahwasannya seperti yang contoh ada keripik pisang, peyek itu juga bisa halal, bisa juga haram Bu. Dalam artian bagaimana kok bisa haram? Kalau kita membersihkannya di kamar mandi yang ada kloset untuk buang tinja oleh manusia. Jadi dikhawatirkan itu akan terkontaminasi adanya najis yang besar. Jadi itu tidak boleh Bu. Kalaupun membersihkan makanan olahan itu harus di tempat yang bersih, tidak di kamar mandi. Bahan pencucian itu terserah Ibu mau sabun apa, itu tidak direkomendasikan. Dalam artian dia harus pakai sabun, tidak boleh air aja bisa, tapi dia harus air yang mengalir. Tidak boleh air yang tidak mengalir. Di syariat Islamnya adalah 2 kula. Jadi 1 ember sekitar 2 kali 1 itu adalah 2 kula. Di bawah itu tidak bisa. Berpotensi juga dia kena najis besar. Yang ibu ini mengedarkan makanan olahan, jualan apa gimana? Itu adalah dengan 1 NIB dengan 2 KBRI atau 3 KBRI. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha. Apa itu KBRI? Kualifikasi berusaha lingkungan Indonesia. Jadi apa aja kualifikasi perusahaan itu? PY, RIP itu 1 NIB bisa untuk 2 KBLI yang gratis. Ini gratis Bu, kita ceritanya gratis, bukan berbayar. Jadi kalau nanti berbayar itu namanya reguler, dan itu untuk
usaha menengah ke atas, bukan ini kita kan mikro. Nah, ini contoh Bu ya, cara pembuatan singkong harus dicuci bersih yang seperti kita bahas tadi. Tambahkan garam, sasa dan bumbu kaldu. Goreng sampai matang dan tiriskan. Kemasan harus mau plastik ataupun kertas itu terus tergantung dari pelaku usaha. Kita setelah kita punya produk, sudah kita daftarkan di OSS untuk dapatkan NIB, kita akan daftarkan ke si halal. Itu nanti dapat sertifikat untuk izin edar Bu, belum lagi halal, hanya izin edar. Jadi setelah nanti dapat semua sertifikatnya, nomor izin edarnya diterapkan di logo yang diletakkan di kemasan produk ibu masing-masing. Ini contohnya, salah satu contohnya Bu. Ini di sini semua diterangkan cara pembuatannya. Nanti kalau ibu kira-kira pengen buat kue ini bagaimana, nanti di sini ada cara-caranya semua sesuai standarisasi nasional Indonesia atau SNI yang sudah tersertifikasi halal Bu. Jadi kalau kita ikuti langkah-langkah di sini nanti sudah otomatis halal ya Bu. Ini keripik pisang udah kasih enak, ini untuk kopi, nasi, ini lengkap di sini Bu. Oke, saya rasa ya. Oke. Belum. Jadi Bu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bu. Kalau tidak ada, kita sudahi. Oh, ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Syarat untuk sertifikasi halal yaitu pertama adanya pelaku usaha, yang kedua adanya